Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Idris Bintan, Pondok Pesantren Idris Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Program Studi Al-Quran Hadis Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember di Jawa Timur dengan nomor peserta PPG 992201019133. Hari ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025219174 pada materi Al-Quran Mu'jizat Nabiku di kelas 10 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Nah, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isti'dadan musta'idatan ihtiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zidna huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Hari ini ada sehat semuanya, alhamdulillah. Kita akan kembali melanjutkan materi kita. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita minta semuanya berdiri, silakan. Indonesia tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik. Saya absen satu-satu ya. Anissa Ramadhani Hadira. Kemudian Izza Arif Rahman Wan Anidia Putri Keizia. Baik. Siapa yang nggak masuk? Oh ya. Kemana dia? Sakit? Demam? Iya. Ya. Baik, kita lanjut kepada
materi kita sudah menyampaikan materi sebelumnya, tapi sebelum menyampaikan materi kemarin, sebelum menyampaikan materi hari ini, kita akan memurojaah. Kita akan mereview ulang materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Nah, sebelum itu, siap semuanya untuk belajar hari ini? Siap. Siap, baik, alhamdulillah. Materi sebelumnya yaitu tentang mukjizat. Ya kan? Tentang apa? Mukjizat. Tentang mukjizat. Di dalam kitab ini, sebelumnya saya pernah paparkan, apa itu mukjizat? Ya, di dalam kitab yang saya bawa ini, mana Al-Qattan, Mabahits fi Ulumil Quran, mukjizat itu adalah amrun khariq lil 'adah. Amrun khariq lil 'adah. Apa itu amrun khariq lil 'adah? Sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Itu definisi dari mukjizat, ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang definisi mukjizat, kemudian ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang mukjizat, ya. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang mukjizat Nabi Muhammad khususnya dan mukjizat dari para nabi yang lainnya, para anbiya, ya. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa mukjizat itu terbagi menjadi dua. Ya, mukjizat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mukjizat Ma'nawiyah. ya, yang pertama hissiyah, yang kedua Ma'nawiyah. ya, ma'nawiyah. Jadi mukjizat itu terbagi menjadi dua. Oke? Kemudian saya kasih contoh misalnya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Salah satunya Al-Qur'an. Bisa kamu saksikan di sini di gambar. Salah satunya adalah Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an ini mukjizat ma'nawiyah atau hissiyah? Ma'nawiyah. Kalau mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik buraq misalnya, itu mukjizat ma'nawiyah atau hissiyah? Hissiyah. Hah? Naik buraq. Hissiyah. Hissiyah. Ya. Seperti Isra wal Mi'raj itu namanya Hissiyah. Iya, hissiyah. Oke? Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan tentang apa itu buraq. Ada yang tahu buraq itu apa? Tahu. Iya. Buraq itu ada dabah la yarkabuha, tidak ada yang naik buraq itu illal anbiya. Jadi hanya anbiya yang menaik buraq, hanya para nabi yang menaik buraq. Maka setelah kita mempelajari tentang apa itu mukjizat, kemudian pembagian dari mukjizat, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang lebih detail. Apa sih di dalam Al-Quran? Al-Quran mengatakan apa tentang para nabi itu ketika memiliki mukjizat? Karena pertemuan sebelumnya kita hanya mempelajari tentang mukjizat itu terbagi menjadi dua. Oke, siap semuanya? Siap. Ya, sebelum itu, apa tujuan pembelajaran kita tentang hari ini? Tujuan pembelajaran kita yaitu adalah supaya kita mampu membedakan yang mana mukjizat hissiyah dan yang mana mukjizat ma'nawiyah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Kemudian salah satunya juga kita harus tahu lebih mendalam bahwa Al-Quran itu lebih spesifik lagi menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Ya, dan masih ada sampai sekarang kita rasakan yang mukjizat itu. Berupa mukjizat Al-Quran. Baik. Ya, kita lanjut. Saya menjelaskan dulu sedikit tentang beberapa nabi. Tidak semuanya saya jelaskan. Beberapa nabi yang ada di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan. Kemudian nanti akan ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang saya berikan kepada Ananda sekalian. Beberapa nabi yang tidak saya sebutkan atau yang saya sebutkan juga boleh,
dibaca, dicari ayatnya, kemudian dicari terjemahan ayatnya di dalam Al-Qur'an, kemudian mungkin bisa kita diskusikan nanti. Oke, kita balik ke sini ya. Sebelum itu nanti kita akan ada penjelasan lebih lanjut, diskusi lebih panjang. Saya jelaskan dulu. Mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat para nabi dalam Al-Qur'an. Dari mana kita mengetahui mukjizat para nabi itu? Dari Al-Qur'an, salah satu sumbernya. Ya kan? Apa itu yang pertama contohnya? Di dalam Al-Qur'an dikatakan mukjizat Nabi Nuh contohnya ya. Mukjizat Nabi Nuh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Nuh? Mukjizat itu adalah Nabi Nuh diberikan kemampuan untuk membuat kapal. Karena pembuatan kapal ini di tengah padang pasir. Ya, di padang pasir, kemudian orang juga nggak kepikiran, ya nggak tahu juga umatnya kalau suatu saat akan ada banjir bandang yang sangat luar biasa. Tugasnya nanti adalah saya ingin kamu mencari ayat tentang Nabi Nuh ini. Oke? Saya menjelaskan lebih dulu secara gambaran umum. Kemudian selanjutnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim pun kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Nanti tugasnya adalah silakan cari ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa Nabi Ibrahim itu memperoleh mukjizat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa itu? Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Kita lanjut. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan untuk perihal Nabi ya. Nanti kita berikan tugas kepada kita semua, ananda semua. Mukjizat Nabi Musa. Salah satu mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Musa yang diperlihatkan kepada kaum-kaumnya. Apa itu mukjizat? Ya, membelah lautan. Ya, diambil tongkat itu dilemparkan, ternyata lautan itu membelah. Nabi Musa juga terkejut, kok bisa terbelah ini? Ya kan? Kok bisa terbelah? Ya. Laut apa itu namanya? Ada yang tahu? Laut Merah. Apakah lautnya merah? Tidak. Lautnya sama. Seperti pada umumnya, lautnya tidak merah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Saya minta ada beberapa nabi yang saya sebutkan tadi. Tugasnya adalah silakan kamu cari ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan nama-nama nabi yang disebutkan tadi. Termasuk nih saya ada tuliskan, silakan dibuat kelompok. Nih kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Ada beberapa nabi yang saya sebutkan di sini, silakan kamu cari ayatnya, ya kan? Ayat di dalam Al-Qur'an, kemudian arti dari ayat itu, dan tentu saja ketika kamu sudah membaca ayatnya, saya yakin kamu sudah tergambar di dalam pikiran kamu bahwa oh, ini nabi ini punya mukjizatnya membelah lautan. Oh, nabi ini mukjizatnya selamat dari bakaran api. Kira-kira seperti itu ya. Bisa ya? Ya, saya kasih waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Silakan. Cari ketuanya siapa? Ya. Boleh? Posisi seperti ini boleh nggak apa-apa lah ya, bisa kan? Bisa. Ya, nggak perlu melingkar ya, karena juga 3-3 kan, bisa sambil diskusi. Silakan. Nanti maju ya, satu kelompok maju satu-satu membacakan mukjizatnya, nama Nabi, kemudian ayatnya, kemudian mukjizatnya apa. Ya, silakan. 10 menit dari sekarang. Ya, baik, kita lanjut. Silakan di kelompok pertama membacakan ayatnya. Ya, ayatnya dibaca. Nama nabinya terlebih dahulu. Ya, silakan di kelompok pertama nama nabinya, kemudian ayatnya dibaca, kemudian arti dari ayat itu. Nah, kemudian disebutkan di terakhirnya itu mukjizatnya apa sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan boleh maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang mukjizat Nabi Nuh yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 37 sampai 38 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخرون منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صدق الله العظيم. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membacakan mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang menyihir tali menjadi ular-ular kecil. Di samping itu, tongkat beliau tersebut juga bisa menimbulkan 12 sumber mata air yang memancar ketika dipukulkan kepada sebuah batu pada saat beliau memohon air minum untuk kaumnya sebanyak 12 suku. Al-Quran menggambarkan kehebatan tongkat Nabi Musa alaihissalam ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-A'raf ayat 107. Ya, silakan dari kelompok selanjutnya. Mukjizat Nabi apa pertama? Nabi Sulaiman dan Nabi Isa. Nabi Sulaiman dan Nabi Isa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waris Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'alimna manaqatat tayri wa utina min kulli syai'. Inna hadha lahuwal fadlul mubin wa khushini Sulaiman junudahu minal jinni wal ins wa tayri fahum yuza'una hatta idha atau ala wadifin naml qalas namlatu ya ayyuhan namlu dakhulul masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Kelompok 1 sama kelompok 2 ada pertanyaan untuk teman kelompok 3? Ya, silakan. Kenapa Nabi Sulaiman diberi mukjizat berbicara dengan hewan? Kenapa Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa berbicara dengan hewan? Karena mukjizat itu berasal dari Allah langsung yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi mukjizat itu kemudian bentuknya apa, diberikan kepada siapa, itu adalah hak prerogatif Allah. Oke? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi beberapa kisah ya, dan masih banyak lagi di dalam Al-Qur'an disebutkan ada sekitar 25 nabi. Ya kan? Yang harus kita imani. Walaupun kalau kita buka di dalam kitab Musnad Imam Hambal itu jumlah nabi dan para rasul itu sangat banyak sekali, tidak hanya 25. Ya. Kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang mukjizat Nabi Muhammad, khususnya Al-Qur'an, dan mukjizat dari para nabi yang lainnya. Dan hal itu kita dapatkan informasi itu dari Al-Qur'an. Di pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mukjizat. Apa itu definisi mukjizat, pembagian dari mukjizat, dan beberapa hal yang lain terkait dengan mukjizat. Karena memang fokus kita di dalam bab ini adalah fokus kepada mukjizat nabi, mukjizat para nabi yang sekarang, tapi yang judul besarnya adalah mukjizat nabiku. Mukjizat nabiku Muhammad SAW, baru definisi mukjizat, kemudian beberapa yang lainnya, dan ini adalah pembahasan terakhir. Setelah itu kita lanjut kepada materi yang lain dengan tema yang lainnya. Itu ya. Terima kasih Ustadz ucapkan atas pemaparannya hari ini. Kemudian juga banyak hal yang dapat kita pelajari dari sejarah. Ada sebuah kitab yang Ustadz ini dapat, ini Ustadz dikasih oleh guru.
ketika belajar di Universitas Al-Azhar, diberikan secara gratis. Buku ini adalah buku tentang Tafsiratul Uqala. Tafsiratul Uqala, maksudnya pandangan bagi orang-orang yang berakal di qasasil anbiya, terhadap kisah-kisah para nabi. Mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari kisah itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang berakal. Makanya dalam Al-Qur'an kan afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mentadabburi ya kisah-kisah teladan dari umat-umat sebelumnya dan kisah teladan dari para nabi. Ya, mungkin demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Silakan berdoa kemudian ditutup. Silakan. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.